bandar internasional, bandar perdagangan internasional. Ini jadi gerbang peradaban Indonesia lah kalau gitu. Ada yang posting tulisan itu di websitenya Polrestabes Medan. Ingat dulu aku tuh SD kali ya, atau SD kayaknya. Ada waktu itu bapak pernah pulang dari Sumatera kalau nggak salah, atau dari mana. Pokoknya suatu hari pulang lah bawa majalah. Tapi ku ingat waktu itu ku baca majalahnya, ternyata ada bapak tulis artikel di majalah itu bahas soal Barus kan. Ada ingat aku itu. Nah, cuma aku agak lupa ingat tuh waktu itu apa yang ku baca waktu itu. Tapi apa sebenarnya waktu itu bahas? Waktu itu baca ya. Iya, jadi itu majalah Pemkab, pemerintah Kabupaten Dairi yang di Sumatera Utara sana. Itu ada tulisan bapak pada waktu itu. Judulnya tulisan tentang Barus, judulnya Barus Kota Tertua, awal masuknya Kristen dan Islam di Indonesia. Ya kan? Nah, di dalam tulisan itu ada 3 poin yang bapak tulis. Poin pertama, Barus Kota Tertua. Di sana bicara tentang Kapur Barus. Jadi Kapur Barus yang dari Barus itu memang kualitasnya berbeda sekali dengan di daerah lain. Di daerah lain ada memang Kapur Barus, tapi tidak sama dengan yang dari Barus itu. Sehingga sampai dari Alexandria, dari Eropa dari Tiongkok datang untuk mencari Kapur Barus ke sana. Jadi bahkan Kapur Barus itu kan dulu digunakan ceritanya untuk obat-obatan, pewangi, dan juga pengawet juga ya. Pengawet. Makanya diduga pengawetan Firaun itu menggunakan Kapur Barus. Dan itu diduga dari Kota Barus. Nah, itu yang pertama kan. Jadi Barus itu sudah menjadi bandar internasional, bandar perdagangan internasional sejak dahulu kala. Dan ada peta yang dibuat oleh Claudius Ptolemaeus dari Alexandria. Iya, Mesir. Nah, tahun 150 Masehi. Wow. Ada juga buku cerita yang ditulis oleh Pliny. Tahun Pliny 70. Romawi ya. Nah, jadi diduga itu Barus itu sudah menjadi pusat pusat perdagangan internasional, salah satu pusat perdagangan internasional untuk Kapur Barus itu sejak dari bahkan sebelum Masehi atau pada masa prasejarah gitu loh. Nah, jadi di Indonesia belum ada kota yang setua itu gitu loh. Itu yang paling tua. Dulu selalu diklaim bahwa Palembang dikatakan yang paling tua. Itu didirikan tahun 625. Tapi Barus sudah menjadi kota perdagangan, kota pelabuhan perdagangan 150 tadi ya. 150 minimal gitu kan. Bahkan diduga dari zaman sebelum Masehi kan. Tentu Claudius Ptolemaeus menulis itu tahun 150. Tentu kan dia kan bukan tiba-tiba dengar langsung tiba-tiba menulis gitu. Iya. Tentu karena sudah sedemikian lamanya berlangsung terjadi kegiatan Kapur Barus sana sehingga terkenal sampai ke Alexandria. Baru kemudian dia penasaran, akhirnya dia cari seluruh informasi tentang itu, kemudian dia tulis peta Barus itu kan, begitulah ceritanya kan. Jadi Bapak setuju kalau itu sudah dari zaman prasejarah kota Barus itu kan. Gitu. Nah, selain Kapur Barus memang masih ada Kemenyan juga di sana. Oke, iya. Jadi, hasilnya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, awal masuknya Kristen. Di dalam beberapa buku yang terutama salah satu tulisannya T.B. Simatupang ketika Bapak dulu menulis karya ilmiah dulu di waktu masih kuliah tahun
90-an, 97 Mhm. itu Bapak temukan bahwa di sana ada gereja abad Oke, ke-7. oke. Sudah ada gereja di Barus dari abad ke-7. Jadi ya cuma di situ Kristen yang paling tua, Oh, ya kan? abad ke-7 ya? Walaupun ada yang mengatakan itu gereja Nestorian, tapi ada juga yang menyanggah lebih dalam lagi, dan memang sangat logis bahwa itu adalah gereja Katolik. Ya, jadi itulah gereja yang paling pertama ditemukan ada di Indonesia. Tertua ya? Baru ada juga beberapa batu-batu nisan, pekuburan Muslim Oh. yang banyak di sana, sangat banyak. Jadi bukan 1-2 begitu, bukan. Pada awalnya kan tulisan tadi tuh di Majalah Kirana itu? Majalah Kirana itu tahun 2008 tuh ya. Tahun 2008 kalau nggak salah September atau edisi September atau edisi Oktober itu. Tapi tahunnya 2008. Iya, iya. Nah, itu satu kali kan Bapak ada kuliah ngambil Asian Religion. Bapak ketemu dengan bukunya Alwi Shihab. Oh, ya kan? Jadi Alwi Shihab itu dia bikin disertasi yang kedua di Harvard dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Islam menjadi Islam sufistik. Di situ ada footnote yang menceritakan tentang ada arkeolog yang melaporkan tentang bahwa Islam yang pertama masuk itu bukan di Samudra Pasai. Sementara pada waktu itu kan pengetahuan umum kita bahwa Samudra Pasai lah awal masuknya Islam. Tapi di situ dikemukakan dengan alasan bahwa ditemukan ada batu nisan di Gresik tahun 1048. Ya kan? Itu arkeologi ini mengatakan. Sementara dia mencoba, arkeologi ini coba menyanggah yang ada di Barus. Dengan mengambil satu kuburan Tuan Ambar. Tuan Ambar itu sudah dia jadikan sebagai patokan bahwa itu masih baru. Ceritanya kan begitu. Tapi di sana ada pekuburan umum itu di masa lalu, itu kuburan makam Mahligai namanya. Itu dia nggak jadikan semacam jadi bukti gitu loh. Bahkan ada lagi makam papan tinggi di satu gunung, dibuat satu puncak gunung, dibuat kuburan. Jadi kalau kita naik tangga dari bawah ke atas itu ada 700 apa 1000 tangga. Wow. Naik ke atas. Nah, itu kuburan yang dulu ya. Kemudian Bapak juga ada temukan di Indosiar apa di mana itu, pokoknya televisi swasta, bahwa Gus Dur bercerita bahwa di Barus itulah awal masuknya Islam juga gitu kan. Oke. Kemudian juga pernah Bapak temukan juga di Kepala Balai Arkeologi Medan itu Pak Kustoro itu pernah mengatakan bahwa bukti-bukti memang paling tua itu di Islam itu ada di sana, di Barus. Jadi kan itu sangat mungkin sekali karena memang dia kota pelabuhan kan. Iya. Karena dia kota perdagangan, kota pelabuhan, jadi mungkin sekali kalau dia ada di sana gitu. Ya, karena jalur interaksi masyarakat. Iya. Nah, kemudian juga itulah ceritanya tulisan itu. Tapi pada awalnya Barus itu diketahui oleh orang kita di Sumatera Utara sana pada umumnya itu hanya kota mistik. Jadi orang menganggap yang kita tahu tentang Barus, itu mistiknya luar biasa, kira-kira begitu. Nah iya, memang kalau iya. Tapi maksudnya ketika tadi kita lihat tadi bahwa itu menjadi awal di mana
tempat di mana pertama kali kehadiran dua agama besar, Kristen dan Islam, bisa dibilang ini jadi gerbang peradaban Indonesia lah kalau gitu. Iya, jadi begitu sebenarnya. Dan dulu kan itu kan jadi terbaik kan, karena orang selalu berpikir tentang Sriwijaya atau tentang Majapahit, yang dua-dua itu kan. Nah, awalnya kan begini, karena dulu tuh orang Sumatera, kita tahunya Bapak waktu di Sumatera kan itu, wah itu sarangnya Dukun. mistik kan, hal-hal mistik gitu kan. Nah, tapi kemudian Bapak satu kali ketemu dengan artikel tentang Barus, ini ternyata bukan, ya kan? Wah, berarti ada sejarah yang tersembunyi di sana. Jadi akhirnya Bapak gali semuanya, searching semuanya. Dan itu membuat sangat penasaran sekali. Sehingga ketika kalau nggak salah itu bulan Maret atau bulan April tahun 2008 Bapak ke Barus. Memang perjalanannya jauh ya. Dari Dolok Sanggul ke Pakat itu ada 3 jam. Perjalanannya dari Pakat ke Barus itu 4 jam. Jadi agak sulit memang. Jadi karena ada kenalan Bapak di Pakat, jadi melalui Pakat dulu kan, jadi menginap dulu di sana gitu. Nah, jadi tahun 2008 itu Bapak ke sana bulan ya kalau nggak Maret April, tapi kemudian hari bulan Juli atau Agustus Bapak kedua kali ke sana, karena ketika sudah pergi ke sana kan kita mau cari nanya sama orang, ternyata orang-orang di sana pun nggak terlalu banyak tahu. Iya. Bahwa di itu ada begini ya, hanya kayak legenda aja gitu loh. Tapi yang bernama sejarah kan mereka nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, itu makanya Bapak dalami lagi. Setelah dalami lagi baru pergilah lagi ke sana. Ke tempat lebih spesifik gitu ya. Tadinya kan cuma sampai di makam Haligai aja, tapi yang kedua Bapak sampai pergi ke makam Papan Tinggi, baru ke Andam Dewi namanya, baru ke Aik Busuk itu dekat di lokasi gereja itu pernah berdiri, baru pelabuhan dahulu kala itu, daerah pelabuhan itu kan memang cakep memang apa itu. Nah itu Bapak pergi juga sana, kemudian ke Andam Dewi itu kelihatannya itu dari namanya Andam Dewi itu kayaknya nama bahasa Jawa, kemungkinan dulu kerajaan Kertanegara atau Majapahit mungkin pernah datang ke sana. Oke. Ya mungkin menguasai apa kan, ya karena itu kota besar kan. Nah, dan kemudian juga Bapak juga sampai ke daerah penggalian arkeologi yang pernah dilakukan di sana. Itu arkeolog dari Prancis bersama-sama dengan Arkenas juga, pusat penelitian arkeologi nasional, pernah melakukan penelitian di sana. Jadi di daerah penggalian itu Bapak pernah ke sana. Dan di sana ditemukan memang kota daerah pemukiman multi etnis. Wow. Jadi multi etnis di sana ada orang Tionghoa, ada Bugis, ada pemukimannya orang Arab, ada pemukimannya India, China pasti. Bahkan mungkin juga Yahudi juga ada, mungkin ya. Baru yang orang Persia, orang India gitu kan. Dan itu cukup ajaib ya untuk zaman itu, karena zaman itu. Iya, karena ya apa ya? Wujud masyarakat yang umumnya di zaman-zaman itu kan yang homogen kan. Karena biasanya kalau ketemu antar etnis perang mereka biasanya kan. Iya, zaman dulu itu begitu kan. Iya. Beda warna kulit sedikit perang mereka. Ini membuktikan, itulah salah satu membuktikan bahwa daerah itu memang daerah pusat internal kan, daerah internal. Karena bercampur banyak etnis di sana dan juga etnis yang jauh-jauh. Dan bisa kita kategorikan daerah yang maju berarti kan? Iya. Masyarakatnya kompleks lah setidaknya gitu. Jadi itu yang kelihatan di sana. Jadi Bapak pergi ke sana dulu, yang kedua kali baru mengerti lapangan, situasi rupanya begini gitu loh. Tadi pikiran Bapak kan pertama datang ke sana itu kan justru dapat informasi yang memadai, ini malah kurang memadai gitu kan. Ya.
karena mereka sudah tidak tahu gitu loh. Jadi Bapak sekaligus memang mengangkat itu, bahwa salah satu pintu gerbang peradaban internasional itu sudah ada di Barus itu, dari Barus itulah gitu loh. Nah kan, nah itu satu. Yang berikutnya ya kaitannya dengan kedua agama tadi kan. Iya. Nah, Kesadaran publik. Jadi sekaligus juga menyanggah yang tadi yang dikatakan di Gresik itu. Nah, jadi di sana kuburan itu bukan satu. Kalau yang di Gresik kan cuma satu. Di sana banyak. Ya kan? Ya. Jomplang ya. Nah, dan di Barus itu ada dua. Bapak sampai ke Tuan Ibrahim Shah. Itu pendiri dinasti Hatorusan. Itu orang dari daerah Minang. Dia datang dari Tarusan tuh. Nah, baru satu lagi dinasti Pardosi. Itu dua yang ada di sana. Jadi itu Bapak tulislah di majalah itu tadi. Terbit dan lah. itu terbit. Ya beredar lah itu. Tahun 2008. Tapi tahun 2009 ketika bekas ketikannya itu, bahan itu Bapak posting di mailing list. Oh, milis ya, zaman itu zaman milis. Orang-orang dari daerah dari kita di Sumatera sana. Bapak posting di situ, entah bagaimana tiba-tiba ada yang posting tulisannya itu di websitenya Polrestabes Medan. Nah kan, itu yang nggak tahu itu Bapak itu. Dan justru itu yang jadi menarik, membuat banyak orang penasaran. Ya, jadi dapat sorotan ya. Dibaca banyak orang lah, menjadi viral lah itu. Makanya kemudian tahun 2012 Bapak kan nggak tahu. 2012 Bapak buka internet, karena waktu itu belum tahu pakai Google. Coba pakai Google. Ternyata kok tulisan Bapak itu kok banyak. Itu di copy paste di majalah-majalah, di majalah internet ya, majalah. Di koran-koran, baru kemudian di website, di tabloid, di internet itu banyak di copy paste gitu kan. Jadi ternyata sudah rame pada waktu itu. Memang Bapak nggak tahu udah berapa tahun terjadilah mungkin perdebatan apa segala macam, dan kemudian banyaklah orang datang ke Barus. Mereka pergi ke Barus pengen ngeliat gitu lagi, ya, kepo, ditulis lagi. Kan jadi makin rame lah kan. Iya. Ya bagus lah. Dan mungkin terjadilah perdebatan panjang sehingga didapatlah kesimpulan, maka didirikanlah di situ monumen titik nol. Okay. Monumen titik nol sebagai gerbang masuknya Islam ke Indonesia. Ya kan, tentu terjadilah pendalaman lagi, digali, dibahas segala macam. Oh, berarti udah diakui resmi negara ini ya? Dan diresmikan oleh Jokowi 2015 atau 2016 gitulah ya. Nah, jadi sudah diresmikan oleh negara. Jadi mungkin terjadilah semacam diskusi yang panjang, yang Bapak kan nggak tahu lagi, tapi yang jelas bahwa tentu itu kan tidak akan berdiri begitu saja, didirikan kalau nggak kajian atau segala macam. Kesepakatan yang ini kan. Ya. Nah itu tentang Barus. Iya. Ya, jadi bahwa kalau ditanya di mana gerbang awal peradaban di Indonesia, ya itu di Barus. Iya. Di Barus itu di mana? Di Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah, di pantai barat. Gitu. Itu di pantai barat. Jadi dia menghadap dengan Samudra Indonesia ya. Gitu. Jadi gitu. Itulah kira-kira. Iya. Dan majalah itu mungkin masih, seingat Bapak ada 2 Bapak simpan, tapi saking tersembunyinya mungkin nyelip di mana jadinya gitu. Iya, nanti cari. Itu Bapak simpan.